Makanya baginda Nabi Muhammad SAW mengajak kita untuk istiqomah, dan istiqomah butuh barengan, butuh kita berjamaah. Karena itu al jama'atu rahmatun wal furqatu adabun. Bersama kita lanjutkan di peserta berikutnya. Kami beritahukan kepada pemirsa yang ada di rumah yang sedang mengikuti acara ini, untuk quick vote akan ditutup besok, yaitu di hari Selasa pada pukul 13.30. Jadi masih punya rentang waktu yang sangat banyak. Dukung semuanya 10 besar, siapa nanti bakal menjadi 3 besar ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Selanjutnya, oke, titipan promo nih ya. Buat Anda, dai-daiyah yang mau memperluas dunia dakwah, kini Anda bisa mulai ngonten di damaiindonesiaku.id. Apa itu Bang? Nah, di Damai Indonesiaku adalah platform digital TV One yang berisikan konten-konten religi yang seru, keren tapi tetap penuh hikmah. Isinya tak hanya ceramah dan tausiah, tapi juga berita Islami terkini hingga hiburan yang aman untuk umat Islam. Kami mengundang segenap dai-daiyah untuk ikut membagikan konten-konten terbaiknya di damaiindonesiaku.id. Caranya bagaimana? Mudah sekali, hanya dengan mengetik di browser Anda www.damaiindonesiaku.id. Dakwah jadi lebih mudah dan menjanjikan menjangkau lebih luas. Tulisannya begini nih, menyejukkan dan mencerahkan umat. Baik, kita lanjutkan untuk memanggil peserta selanjutnya kepada Ustadz Muhammad Rifki. Baik, peserta selanjutnya segenap asatizah yang terhormat dan segenap jemaah mu'alaf yang kami banggakan sesuai dengan tema kita Istiqomah Tauhid Berjamaah. Sampailah kita pada puncak acara kita pada siang hari ini, yaitu tausiah yang kami sampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Muhammad Rizki. Silakan, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Izin para guru, para kiai, ini ada 50 jamaah mu'alaf yang baru masuk Islam. Mereka butuh bimbingan panduan kita. Islam itu dikenal dengan agama yang lembut. Fabima rahmati minallahi lintalahum. Dalam hal ini izinkan saya untuk tidak berteriak, karena suara saya juga soak. Baru dapat makan, alhamdulillah MBG. Ya, makanan sehat yang diberikan oleh panitia di sini di Geraha Bekasi ini, yang mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang beruntung. Tetapi bicara tentang untung, yang paling untung ini nih, para mu'alaf ini, para kiai. Kenapa beruntung? Mereka itu sudah diberikan SK oleh Allah Subhanahu wa taala, dosanya dihapuskan. Yughfaru dunubahum qad salaf. Dihapuskan dosanya. Sementara kita itu masih berubah. Untung saja skema kita happy ending, sad endingnya itu di destinasi yang kedua. Ibarat kita sedang dalam perjalanan, alam rahim, alam dunia, alam barzah, alam masyar, dan alam akhirat. Ini baru destinasi yang kedua. Ini para mu'alaf ini sudah pindah gerbong dan dosanya dihapuskan. Sementara kita yang sudah tua-tua 40, 50 tahun, dosanya numpuk, belum sempat tobat, matinya belum tentu happy ending. Karena itu ingat surat Fussilat ayat 30, innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Itu bukan teriak, itu mengatur intonasi. Jadi kita perlu kawan istiqomah ini, dan kawan terbaik kita malaikat. Mereka sudah membisiki kita, alla takhafu wa la tahzanu, ulah sieun, ulah eleh, ulah khawatir ku pamajikan. Tenang, mu'alaf kalau pamajikannya, istri maksudnya. Kalau istrinya ternyata belum mengikuti kita, follow kita sudah punya gerbong baru. Apa yang maksud dengan gerbong baru? Tadi kalau kita travel, soalnya kita acara ini dukung sama travel juga ya. Makanya kita kumpul ini, para mu'alaf ini, kita dikasih makan, entar gak tahu transport dikasih atau enggak. Ya, yang jelas kita kumpul di sini, kita perlu istiqomah, gerbongnya kita punya gerbong yang sama. Kalau tadi mungkin tour leadernya 124.000 nabi, itu tour leader semua.
Maka kita gerbongnya itu menuju ke alam barza. Alhamdulillah tour leader kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang baginda Rasul itu punya bonus buat umatnya. Apa itu? Syafaat. Yang ini gak dikasih sama nabi yang lain. Mereka ngantri pengen dapat syafaat. Kita udah ada di gerbong yang sama. Makanya nanti di yaumil masyar jangan cari nabi yang lain. Jangan cari kitab yang lain. Kitab baginda Rasul, kitab yang kita baca, Al-Quranul Karim sudah sangat sempurna. Tinggal follow saja baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang jelas mualaf untungnya dua, di dunia dan di akhirat. Apa untung dunia? Tenang, selama 2 tahun masih terima zakat fitrah. Kalau ahlul bait kagak. Jadi kalau ada orang ngaku duriah Nabi, minta zakat, minta sedekah dari Bajnas misal, dipertanyakan. Simpel, kenapa sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita untuk istiqomah, dan istiqomah butuh barengan, butuh kita berjamaah. Karena itu al jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Bersama-sama mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang 50 orang jangan masing-masing lirik teman kita, barangkali dia salah jalan. Hei, pulangnya kemana? Ayo bareng, nebeng mobil saya gratis. Asal turunnya bensin patungan, ya. Misal kita kan semua mu'alaf, jadi hati kita perlu dikuatkan. Itu keuntungan dunia, kita itu setidaknya masih dapat zakat. Keuntungan di akhirat, tadi kita sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqamah sampai dengan happy ending. Modalnya qaulu la ilaha illallah. Kita yang sudah senior juga, mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah. Manusia itu berubah. Mereka beruntung kalau Kartini bilang itu habis gelap terbitlah terang. Mereka itu sudah diberikan penerangan oleh Allah. Sementara kita belum terjamin, belum tentu mati kita membawa Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai itu menjadi slogan semata, tapi tersemati dalam diri kita. Maka kita mohon kepada Allah, kita bergabung dengan orang-orang soleh, bergabung dengan orang-orang baik. Maka izin para kiai, jangan keluarkan kita, tetap bawa kita. Kalau kita menyempurnakan rukun Islam, haji dan umroh, bareng-bareng kita. Jangan cuma seorang yang diajak. Kita semua mu'alaf, butuh bareng di dunia, bareng di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal. Itu saja yang dapat disampaikan. Semoga kita makin kompak, makin kuat dan makin berani. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, luar biasa, pas banget waktunya. Baik, sekarang kita kembali ke aspek broadcasting nih. Sira, silakan. Terima kasih Mas Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau misalnya tadi dalam posisi penyampaian, Ustadz mungkin kurang bermain ya dalam panggung ya, karena kan audiens itu kan tidak hanya di depan saja, walaupun tadi nengok kiri kanan, tapi belum sincere gitu, belum tulus merangkai ataupun merangkul semuanya gitu. Enggak, dalam kata-kata ya gitu ya, tapi dari segi gimmicknya, ya beda-beda, tapi dari segi gimmicknya dapat, lucunya dapat. Nah cuman tadi ini penting juga nih, sebenarnya kalau misalnya nanti mungkin tambahin kan pastinya kan dari segi agamanya ya. Tapi kalau dari esensi materinya, kan mualaf. Ini mohon maaf ya, kadang-kadang presenter berita kan agak sedikit kritis ya. Jadi kan esensi mualaf itu kan dia butuh dibimbing, di guidance. Nah sebenarnya itu apa yang membuat dia itu harus istiqomah? Itu mungkin tadi belum terlalu didalami sih. Jadi kadang-kadang ada pengulangan kata istiqomah, tapi untuk seorang mualaf ya, itu kan dia tidak memahami sebenarnya bagaimana dia butuh dirangkul dalam arti dalam agama ya. Bukan dirangkul, dibalikin dulu ya, dicegah dulu pembicaraannya ya. Nah jadi seperti itu sih, tapi dari segi penyampaian sudah bagus, cuman memang ada beberapa intonasi-intonasi yang belum dapat, kemudian ada pembicaraan yang cenderung lebih cepat. Jadi apa yang mau ditekankan sebenarnya? Itu sih. Terima kasih. Oke, mungkin dari Oho, silakan. Masih dari aspek broadcasting, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya nggak jauh beda sama yang sudah disampaikan Sira, tapi yang paling utama adalah ketika ngebuka pertama kali. Kan kalau kita ngomongin soal digital harus ada hook tuh. Hook 3 detik awal, itu harus bisa menggebrak tuh. Nah, itu saya belum melihat tadi. Jadi keunikan tuh biasanya dimunculkan di awal. Sehingga apa? Orang tuh bertahan ngelihat Ustadz siapa?
Oh, Ustadz Rifki, begitu ngeliat Ustadz Rifki, wah ini luar biasa nih. Nah, hook 3 detiknya itu yang saya nggak lihat. Jadi bukanya biasa aja tuh. Misalnya, kalau tadi pakai teriak-teriak, sekarang saya nggak teriak-teriak nih. Ya nggak apa-apa, nggak teriak juga. Tapi keunikannya di awal, di hook 3 detiknya, nah itu belum dimunculkan. Terus ketika misalnya, hook itu juga bisa misal gini, pernah nggak sih misalnya yang membayangkan, atau pernah nggak sih ngelihat, atau kasih satu kata-kata tertentu untuk para mualaf? Bahwa ada keunggulan apa ketika orang menjadi seorang mualaf, bahwa surga jaminannya. Mau masuk surga, jadi mualaf. Misal gitu. Jadi kasih sesuatu di depan, hook yang menarik. Termasuk itu tadi. Pikirkan misalnya kan beberapa tadi menampilkan pantun di depan, menampilkan selawat di depan. Nah itu yang menurut saya belum ada di Ustadz Rifki. Tapi kalau secara keseluruhan bercandanya dapat, semuanya dapat, rangkulannya juga dapat. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Hadiah umroh, hadiah umroh. Baik, terima kasih. Ustadz Rifki silakan kembali ke tempat. Tafadhol, terserah mau di kanan dan di kiri. Kocak memang dia ya.